Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Opini Obrolan Pas di sini kembali lagi di TVRI Bengkulu dan spesial episode kali ini bersama saya Iqbal Fatwa. Nah, apa kabar Anda di episode kali ini pemirsa yang pastinya yang sekarang lagi sakit? Ayo tetap semangat biar sehat, biar bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan yang mungkin juga sekarang punya pekerjaan-pekerjaan rumahnya, entah itu di pekerjaan di kuliah atau juga anak-anak sekolah, ibu rumah tangga semuanya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Dan spesial pastinya pemirsa Opini, di obrolan pas di sini kita selalu akan mengundang narasumber-narasumber untuk kita ajak ngobrol-ngobrol santai nih. Dan pastinya untuk Anda yang mungkin sekarang lagi nonton pagi hari ataupun juga nonton malam hari sambil ngopi. Nah, ngomong-ngobrol soal kopi, di Provinsi Bengkulu ini hampir semua daerahnya, kabupatennya memiliki kebun kopi. Potensi kopi sangat luar biasa sekali. Tapi ada satu kabupaten yang potensi kopi sangat luar biasa sekali. Malahan biji kopinya dari kabupaten tersebut sampai ke luar negeri. Nah, kalau saya spill ini sekilas tentang kebun teh. Nah, pemirsa Opini sudah tahu kabupaten apa itu? Kabupaten Kepahyang. Dan di episode kali ini saya sudah kehadiran orang nomor 1 dari Kabupaten Kepahyang. Langsung saja, Assalamualaikum. Sudah hadir di sini pemirsa Opini, Bapak Bupati Kabupaten Kepahyang, Haji Zurdinata SIP. Bapak, apa kabar Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur, baik-baik saja. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Pak Zurdi, ini saya panggil Pak Zurdi atau Pak Nata nih biasa Pak, panggilan akrabnya Pak? Biasanya yang keren tuh Nata. Pak Nata, oh, oke. Karena kita kan akan ngobrol-ngobrol nih sama Pak Nata nih. Pak Nata luar biasa sekali sekarang memimpin di Kabupaten Kepahyang Pak. Nah, sebelum kita ngobrol seputar kopi yang ada di Kabupaten Kepahyang, karena kan kita tahu nih Pak, Bengkulu ini terkenalnya dengan kopinya. Nah, khususnya dari Kabupaten Kepahyang dengan potensi daerahnya, terus juga sangat untuk kopi robusta, potensi sekali, terus juga mayoritas juga masyarakat berkebun kopi juga. Nah, sebelum kita ke sana, tak kenal maka tak sayang. Pemirsa Opini, kita akan ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Nata nih. Pak Nata, bagaimana nih Pak? Untuk kurang lebih 1,5 tahun untuk memimpin Kepahyang saat ini. Program-program seperti apa nih Pak? Untuk yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang ada di Kepahyang. Ya, terima kasih. Tentunya kami Bupati Kepahyang beserta Wakil Bupati dan jajaran mempunyai program prioritas untuk peningkatan sejahtera masyarakat Kabupaten Kepahyang. Karena Kepahyang mayoritas ini orangnya petani, petani secara umum. Cuman kami kalau di perkebunan, kami fokus yaitu kopi sama lada. Kopi sama lada, ya, oke. Kopi terususnya. Kenapa kopi? Karena kopi ini primadona. Benar. Primadona masak Kepahyang sejak zaman nenek moyang dulu. Jadi kami fokus ya ke kopi karena sudah terbukti dan menjanjikan. Betul. Apalagi sekarang kan Pak, harga kopi kan wah bisa sekali. Terus juga dari tingkat konsumsi Pak ya. Sekarang kita lihat anak-anak muda sekarang hobinya nongkrong di coffee shop, minum kopi. Dan ya kenapa tidak dengan daerah Kepahyang yang potensi sangat luar biasa, itu yang menjadi fokus dari Bapak bersama jajaran pemerintah yang ada di Kabupaten Kepahyang. Oke, Bapak sebelumnya kan Bapak sudah memimpin juga di Kabupaten Kepahyang. Dan sekarang nih, saya mau tanya kesibukannya seperti apa Pak? Lebih 2 kali lipat kah? Sebenarnya kalau kesibukan itu tergantung kita ya. Nanti kalau kita lakukan dengan happy, ya, enjoy, tentunya nggak terasa. Betul. Kalau masa tugas pokok dan fungsi tentunya ya berlipat seperti itu. Oke, kalau dari anak-anak dan juga istri mungkin Pak, wah Bapak sekarang semakin sibuk nih, susah untuk diajak ngumpul-ngumpul gitu Pak. Ya, tetap kita ada waktu lah. Kalau untuk usaha kan dikelola oleh istri. Ya, jadi yang fokus mengelola usaha istri. Jadi saya kebanyakan ya tadi urus ke kantor atau untuk usaha daerah. Oke, berarti dari anak-anak memaklumi juga support semuanya Pak ya? Dari Dari istri. awal support. Oke, dan pemirsa Opini, Kabupaten Kepahyang lagi kita infokan bahwa potensi sangat luar biasa. Bukan hanya kopi Pak ya, yang tadi Pak Nato sudah info adalah lada juga. Lada. Oke, nah kalau untuk kopi sama lada ini Pak, kalau dari pemerintah terus juga dari masyarakat setempat ini biasanya kopi Kepahyang ini untuk bisa dibilang pengirimannya, finishnya ini kemana Pak? Biasanya apakah kita oper dulu ke daerah tertentu nanti baru dikumpulkan atau memang dari Kepahyang sekarang sudah langsung mungkin mengekspor keluar? Ya, jadi Indonesia ini kan produksi kopi nomor 4 terbesar dunia ya. Yang pertama itu Brasilia, yang kedua Vietnam, yang ketiga Kolombia, yang keempat Indonesia. Nah, Indonesia sendiri ya dari 38 provinsi itu
produksi Bengkulu nomor 3. Nomor 3 kita setelah Sumsel dan Lampung. Nah, Kepayang sendiri ya kami memiliki luas 26.100 hektar. Dari luas kami 66.500 hektar. Nah, sehingga produksi sekarang ini mencapai 21.000 ton. Kalau pasarnya, marketnya ya, itu rata-rata kita pengirimannya keluar provinsi. Ya, rata-rata ada masuk ke Surabaya, ada ke Medan, ada ke Lampung seperti itu. Pasarnya. Berarti cukup banyak Pak produksinya. Itu setiap musim Pak ya? Setiap musim, setiap musim sekali 21.000 ton. Itu 2024. Oke. Versinya BPS ya. Dari total luas lahan kita terluas seperti Bengkulu 26.100 hektar, produksi 21.000 ton. Oke. Nah, ini kan Bapak sebagai kepala daerah juga bagaimana dari sisi Bapak sendiri ngelihat perkembangan Kabupaten Kepayang Pak, khususnya di perkebunan kopi ini. Ini kan dari 2024 udah 21.000 ton berdasarkan catatan BPS penghasilan kopi di Kepayang. Nah, dari pandangan Bapak seperti apa ngelihat potensi yang sangat luar biasa ini, Pak? Ya, ini salah satu produk unggulan kita ya, potensi kita karena kopi ini saya katakan tadi primadona di Kepayang. Jadi kopi ini sebagai barometer, tolak ukur ya. Ketika kopi ini harganya golden era, kalau sekarang ini ya produksinya meningkat sehingga perekonomian Kepayang itu tumbuh dan berkembang. Contoh aja sekarang ini angka kemiskinan di Kepayang itu kita tiap tahun konsisten turun. Terakhir kita di 10,38. Jadi betul-betul ini ada sebagai tolak ukur barometer kita yaitu perkebunan kopi tadi. Oke, sangat menjanjikan sekali nih pemirsa opini. Jadi untuk Anda yang mungkin berpikiran, wah ini untuk jangka panjang ini mau investnya kemana nih, ke kebun? Nah, mungkin ini juga bisa menjadi alternatif Pak ya, berarti kebun kopi. Oke, jadi kalau ada di Kabupaten Kepayang yang jual kebun kopi harus dibeli sekarang juga Pak ya? Karena tahun depan bisa jadi harga naik Pak. Karena kan ini harga kopi kan naik terus Pak ya? Sekarang per hari ini 3,6 US dollar. Wow. Dan kemarin 2024 sempat 7 US dollar. Tapi sekarang karena dolar agak naik ya, 18 ribuan sehingga di pasarnya sekarang di lapangan itu 53 ribuan per hari ini. Kalau dulu sempat 75 ribu 2024. Tapi kursnya masih 14 ribuan. Pantas 2 minggu yang lalu saya terakhir ke Kepayang sudah macet Pak sekarang. Mungkin karena mobil udah banyak. Karena tadi Pak ya, angka kemiskinan sudah menurun, kendaraan sudah banyak, berarti otomatis itu menandakan bahwa masyarakat Kepayang dari taraf hidupnya sudah lebih baik lagi Pak ya. Luar biasa sekali pemirsa opini. Nah kalau gitu Pak, untuk dari segi potensi ini juga kan, mengapa sektor kopi, kan ada yang untuk di second chance atau pilihan kedua kan ada lada juga Pak. Nah kalau dari lada sendiri Pak, seperti apa untuk perkembangan lada atau juga potensi lada di Kabupaten Kepayang Pak? Ya sebenarnya antara kopi dengan lada ini nggak jauh berbeda. Ya. Karena komoditi ini sama-sama komoditi ekspor. Sehingga dibutuhkan luar negeri. Jadi pangsa pasarnya itu global. Ya, sehingga kebutuhan marketnya luas. Ya kan? Harga juga tadi menjanjikan. Hari ini kalau lada itu 100 ribu harganya per kilo. Cuman luas lahan kita di Kepayang itu, lada itu kan tumpang sari dengan kopi. Kalau kita kemarin persinya ada Dinas Pertanian, sekarang itu mencapai 6.000 hektar sebenarnya di Kepayang itu. 6.000 hektar untuk lada aja? Ya, cuman dia tumpang sari dengan kopi. Itu. Sehingga cukup menjanjikan juga. Berarti bisa dibilang untuk petani kopi yang ada di Kepayang ini sambil dia nanam kopi, dia juga nanam lada juga tumpang Pak sarinya itu. Berarti kiri kanan masuk semua dong Pak? Dari kopinya masuk, terus juga dari lada juga masuk. Nah kalau untuk apa sih yang membedakannya nih Pak? Untuk kopi atau juga keunggulan kopi yang ada di Kepayang sama daerah-daerah lain? Memang Kepayang ini ambil syukur kan, karena topografi kita di 300 sampai 1.000 kaki dari permukaan laut, sehingga kopi kita aromanya boleh katakan sangat bagus ya. Dan kemarin 2016 kita pernah lomba carving kopi di Jakarta, kita juara 1. 2016. Ya, carving kopi 2016 kita juara 1. Karena persinya juri ya karena Kepayang punya aroma identik tersendiri gitu. Karena dengan keunggulan ketinggiannya itu Pak. Ketinggian tadi, kultur tanahnya tadi itu. Mungkin juga karena di tumpang sari sama lada jadi ada rasa-rasa spicy, bisa jadi, pedes-pedes sedikitnya Pak yang menjadi keunikannya ya. Dan kalau untuk di sana rata-rata robusta semua Pak, atau ada mungkin dari arabikanya?
Kalau sesuai dengan topografi kita di 1000 kaki lebih kurang itu mayoritas itu robusta. Robusta. Cuma ada arabica, nggak begitu banyak. Di 1600 kaki itu di daerah Bukit Hitam ada. Cuman konsumsinya kebutuhan lokal. Oke. Dia makan luwak. Konsumsi luwak itu arabica. Jadi kita memang cocoknya robusta. Robusta yang menjadi prioritas utama, keunggulannya Pak ya sesuai dengan topografi kita. Oke, betul. Nah, otomatis setiap potensi yang ada pasti juga memiliki tantangan, Pak. Apalagi kita dengan perkebunan ini kan cuaca salah satu faktor juga, terus juga dari harga juga menjadi faktor juga. Nah, kalau tantangan apa sih Pak yang biasa dihadapi sama rekan-rekan petani yang ada di Kepayang, khususnya petani kopi ini Pak? Ya, pertama-tama tantangan itu tadi ya cuaca. Ya, kadang-kadang El Nino itu pengaruh ya, itu cukup pengaruh ya. Begitu juga harga kan fluktuatif ya, fluktuatif karena marketnya kan global ini. Salah satu itu, yang selanjutnya tadi mahalnya bahan-bahan pestisida seperti pupuk, racun dan sebagainya. Itu yang kendala sekarang itu. Oke, nah dengan adanya ini kan otomatis kopi ini salah satu potensi penggerak perekonomian Pak. Nah untuk peran dari pemerintah sendiri gimana Pak? Mungkin dengan tingginya harga pupuk misalnya atau juga pengaruh dari cuaca, nah terutama dari harga-harga penunjang petani Pak, seperti pupuk itu tadi. Nah, peran pemerintah di Kabupaten Kepayang seperti apa nih Pak? Tentunya kita ada program pupuk subsidi untuk masyarakat kita, itu kita terus lakukan setiap tahun ya. Dan lagi-lagi untuk meningkat produksi ya, baik secara kualitas maupun kuantitas, kita Kota Kepayang juga memberi edukasi kepada petani kita dan kita mendampingi asesor kita dari kapal api global. Ini yang kita berikan kepada warga kita. Selain daripada kita juga ada dapat bantuan asintan dari Kementerian Pertanian, itu kita alokasikan untuk petani kopi, khususnya umumnya petani secara keseluruhan di Kota Kepayang. Oke, berarti petani kopi di Kepayang ini memang sudah benar-benar dapat apa ya, pengetahuan yang sangat luar biasa, Pak. Asesor sudah difasilitasi gitu. Asesor sudah sertifikasi ya. Dari global kapal api. Oke. Berarti secara dari perkebunan pun sudah mengikuti standar berarti dong, Pak? Iya, makanya kita juga salah satu upaya kita untuk mendongkrak ya. Karena bagi saya untuk meningkatkan proses pertanian itu kita mesti menambah ilmu kepada petani itu sendiri. Betul. Selain daripada alat secara modern tadi. Kita juga bikin namanya ada field project. Pun percontohan. Replanting. Jadi itu ada wadah edukasi petani kopi. Dan kita juga bikin ada namanya lomba kebun kopi. Lomba kebun kopi. Ya, ini tahun kedua. Ya, tahun kedua. Sehingga kita lomba, kita ambil pemenangnya 1 2 3, harapan 1 2 3 juga ya. Sehingga nanti bisa mengedukasi warga kita. Betul. Kalau kemarin saya sekolahkan petani kopi saya di suatu sekolah ya. Sekarang ini saya juga bawa ke lapangan. Langsung ke lapangan. Langsung praktek, Pak ya. Praktek. Lokasinya di mana? Yang dapat juara kebun kopi tadi. Oke, jadi memang yang perlombaan kebun kopi itu semua difasilitasi setelah mereka menang, nanti yang ngelola pun juga pemenang yang sudah disekolahkan itu Pak ya? Karena gini, kemarin awalnya kita replanting. Kita bikin template percontohan kebun kopi, sistem pagar istilahnya. Di Brazil kan sistem pagar itu. Cuman ini kan perlu waktu. Betul. Ya kan? Perlu waktu karena dari awal kita replanting ya. Ini kan baru ketahuannya kan 3 tahun. Sedangkan masyarakat saya ini kan orangnya mau cepat. Mau lihat bukti hari ini, sekarang juga. Ya kan? Maka kita bikin lomba kebun kopi. Nah, ketika ini sang juara, ya, makanya ini tepat wadah kita edukasi tadi. Kita bawa tadi petani kopinya ke lapangan tadi. Waktu itu yang mendaftar itu 64 kelompok tani, ya. Kita verifikasi faktual, ya. Sisa 20. 20 kita ambil lagi, juaranya 1, 2, 3, dan harapan 1, 2, 3. Oke, berarti itu menandakan antusias petani kopi di Kepayang sangat luar biasa, Pak ya? Ya. Mereka memang benar-benar ingin tumbuh lebih baik lagi. Mungkin selama ini mereka bisa dibilang adalah belum mendapat fasilitas itu. Tapi semenjak Pak Nata memimpin Kepayang difasilitasi, kebun kopi dibikin perlombaan, terus juga disekolahkan lagi, didatangkan asesor juga. Asesor juga. Kita mau merubah mindset, ya, mindset petani kita yang selama ini otodidak, tradisional ke arah modern. Ini yang kita mau robain. Salah satu untuk meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Oke, luar biasa. Yang selama ini mungkin petiknya itu adalah hijau, merah, semuanya dipetik Pak ya. Sekarang sudah petik merah semuanya kita untuk menjaga kualitas. Itu, salah satu edukasi itu. Oke, nah respon dari para petani kita yang dari Kepayang gimana Pak? Ngelihat program yang sudah Bapak susun sedemikian luar biasanya, begitu mereka tahu, oh
ada perlombaan kebun kopi, ada asesor juga, terus juga bisa disekolahkan juga. Luar biasa antusiasnya ya. Contoh aja kemarin baru tahun pertama kita lombakan 64 kelompok tani yang mendaftar. Oke, Ya. 64. 64. Berarti itu dari ujung ke ujung Iya. ikut semua, Pak. Jadi kita verifikasi, ya verifikasi kenapa kita verifikasi faktual ya. 20 ya, karena enak nanti tim asesor kita ke lapangan. Betul. Nah, nilainya gitu. Dan ini yang kita nilai ini bukan berarti kopinya buahnya bagus tahun ini bukan, tapi manajemen. Oke. Manajemennya. Oke. Manajemennya ke depan apa? Pemangkasan lahannya, ya kan? Persiapan gulmanya gimana? Terus pemupukannya dosisnya berapa, kapan? Terus pohon pelindungnya berapa persen? Oke. Jadi bukannya berarti yang tahun ini dia buahnya bagus, dia juara tidak. Oke, bukan Tapi berdasarkan persiapan. hasil. Oke. Kita mau produksi kopi kita tuh konsisten. Itu kelebihannya luar negeri kayak Brazil, Vietnam. Penghasilan per tahun di orang itu konsisten, naik ada dia. Kalau kita secara nasional kan turun karena tadi Betul. petani kita tidak diedukasi. Benar-benar. Dia tidak menyiapkan tahun berikutnya dan tahun kedua. Nah, ini perlu manajemen tadi, persiapan untuk tahun berikutnya dan juga tahun keduanya seperti itu. Oh, oke, berarti memang yang dipikirkan jangka panjang. Jangka panjang. Jadi bukan hanya soal nanam kopi, panen, jual, selesai batas itu bukan seperti itu. Bukan. Jadi memang ini dari aturan nol. sekarang. Ya sekarang seperti itu selama ini. Oke. Sehingga begitu panen raya, buahnya boleh katakan maksimal, tapi tidak dimanajemenkan untuk ke depan, dia turun produksinya. Apa yang kita ke depan konsisten dia dengan manajemen yang kita edukasi kepada petani kopi tadi. Oke, dengan manajemennya seperti itu, perlombaan seperti itu, makanya dari petani kopi yang ada di Kepahyang ini semakin bahagia, Pak ya. Dia semangat Mereka tahu, termotivasi, ya. oh ternyata yang selama ini mungkin dapatnya sekian 1 hektar, sekarang ternyata bisa lebih lagi. Ya, itu yang kita mau. Terus juga dari hasil kopinya pun yang selama ini 1 hektar misalnya 1 ton, ternyata sekarang bisa berkembang. Iya. Jadi kita mau meningkatkan produksi, ya, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga nanti ada nilai plus daripada petani itu sendiri. Oke, jadi ya itu yang sudah diatur pemirsa opini dari Kabupaten Kepahyang untuk mensupport petani-petani kopi yang karena ini memang apa ya Pak, bisa dibilang identitas juga, terus juga bisa dibilang ikonnya juga, salah satu yang menjadi apa ya, primadonanya di Kepahyang. Jadi kalau orang datang ke Bengkulu mau cari kopi Bengkulu, ya mainnya ke Kabupaten Kepahyang gitu, sudah ada kebun percontohannya, sudah dibikinkan perlombaan kebunnya. Wah, berarti ini kalau perlombaan kebun Pak, kebunnya diwarnai, terus juga dipagari, kasih lampu segala macam, seperti perlombaan 17-an nggak Pak? Tidak. Makanya waktu itu kan, ya saya kan juga dulu didampingi juga dari pihak TNI, ya. Oke. Zamannya Pak Danrem, Pak Zulkarnain kan ya. Sampai-sampai dia tanya ke forum ke saya, Pak Bupati Kepahyang ini gimana? Lomba kebun, gimana itu katanya? Aku bilang memang betul Pak, saya lomba kebun. Biasanya kalau orang kan lomba burung berkicau. Iya betul. Kita lomba kebun. Bukan berarti dihias, bukan. Tadi Pak manajemennya tadi Pak. Kita tanya ke petani kok pakai pupuk apa, kapan, dosisnya berapa, gitu kan. Terus manajemen misalnya pohon pelindungnya bagaimana, berapa persen, gitu kan. Nah, terus persiapan gulmanya gimana, penyiapan reproduksinya bagaimana. Ini yang kita nilaikan itu. Mungkin ada juga beberapa petani yang nggak tahu itu Pak ya, pohon pelindungnya harus yang seperti apa, jarak masih antar pohonnya harus berapa. Kalau selama ini kan dia kan otodidak, tradisional. Jadi nggak tahu. Turun-temurun, ilmu turun-temurun Pak ya. Karena dia mesti sekian persen perlu kena matahari. Betul. Selama ini kan dia tanam aja pelindung gitu. Nah ini berdampak gitu ke produksinya. Ini yang kita edukasikan. Oh, oke. Ngelihat dari zaman kakek dulu, oh ternyata pohonnya seperti ini, akhirnya itu yang terus turun-temurun. Ternyata ya belum tentu itu benar juga. Ada memang ilmu khususnya sendiri biar bisa menghasilkan kopi ini, kopi yang berkualitas bagus. Itu produktif nanti. Tetap konsisten dia. Betul. Nah ini kan untuk dari kebun kopinya sendiri. Nah kalau sudah panen gitu Pak. Nah untuk kualitas kopi Kepahyang ini kan otomatis tidak akan kalah dengan provinsi-provinsi lain gitu Pak. Nah bagaimana dari para petani ini, begitu mereka tahu hasil mereka bagus nih, terus juga dari para mungkin pengepul dari luar Bengkulu juga, nah mereka menanggapinya seperti apa Pak? Ya tadi salah satunya untuk persiapan tahun berikutnya, pasca panen ya, apa yang perlu disiapkan supaya produksinya betul-betul ke depannya ada peningkatan. Aku bilang seperti tadi, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.
Dan masalah kualitas kopi Kepayang, ya tadi secara aroma kita punya identik lah Kepayang itu. Boleh katakan ya bagus gitu. Walaupun secara umum sebenarnya kopi Indonesia ini bagus, secara umum ya. Betul. Dibanding Vietnam itu kita lebih bagus. Mungkin kita dendang di topografi, geografis kita tadi. Daerah Secara pegunungan umum kita gitu banyak. ya. Oke. Berarti bisa dibilang juga dari program hilirisasinya sudah berjalan sekarang di Kabupaten Kepayang, Pak ya? Sesuai dengan Astasita Pak Presiden, poin kelima nggak salah saya, hilirisasi ya, industrialisasi ya. Tentunya kita juga udah menjalankan ini ya. Harapan kita Kepayang nanti bukan menjual lagi bahan mentah, tapi minimal bahan baku. Kenapa? Dengan hilirisasi nanti ini bisa mendongkrak, meningkatkan harga. Nah, ekonomi bisa tumbuh, bisa berkembang. Dan lagi-lagi nanti bisa buka lapangan kerja. Nah, ini yang kita sekarang arahkan kepada petani kita supaya kita ada hilirisasi, khususnya kopi seperti itu. Benar, karena sudah diedukasi, dibantu fasilitas dari nol sampai panen, sampai pasca panen sekalipun. Oke, harapannya ya dari masyarakat Kepayang memang benar-benar fokus gitu. Jadi nggak ada lagi anak-anak muda Kepayang taman SMA akhirnya keluar kota gitu. Jadi yang membangun daerahnya juga lama-lama nanti khawatirnya akan habis generasinya, Pak ya. Nah, dengan programnya dari Pak Nathan yang pemirsa Opini untuk fokus ke potensi yang sangat luar biasa di Kepayang ini, itu juga memupuk semangat dari anak muda yang ada di Kepayang, Pak. Nah, kalau berbicara anak-anak muda nih, Pak. Kalau ada anak muda yang beranggapan, wah kita ini di daerah nih, ada di kabupaten, otomatis perkembangannya juga stuck seperti itu aja. Nah, bagaimana Bapak untuk mendekatkan diri ke anak-anak muda yang di Kepayang nih, Pak? Makanya setiap ada forum ya, saya sosialisasikannya kepada anak-anak muda ya. Petani ini bisa jadi kaya, gitu kan? Nah, karena contoh aja di luar negeri, itu petani luar negeri itu kaya sekarang itu, kayak di Amerika, di Jepang kan. Nah, ini kita terus memberi edukasi kepada anak-anak muda. Jadi petani ini bisa buat kaya. Yang syarat tadi kita nggak bisa lagi mengandalkan otot, tapi menggunakan otak. Nah, saya gambarkan kalau di Jepang misalnya punya sawah 1 petak pun bisa kaya. Kalau di Amerika punya pohon anggur setengah hektarnya bisa kaya. Kita juga bisa di sini. Nah, ini yang kita sampaikan kepada anak-anak muda kita. Jadi kalau bisa anak-anak muda ini pasca tamat sekolah bukan cari kerja, kalau bisa buka lapangan kerja. Asal dengan pertanian tadi. Betul. Gitu. Nah, ini yang kita mau merubah mindset anak-anak kita ini. Jangan dianggap petani itu nggak bisa jadi kaya gitu. Nah, ini. Oke, jadi mindset itu yang diarahkan dari Pak Nathan untuk anak-anak muda yang di Kepayang. Tamat sekolah itu jangan cari kerja, tapi buka lapangan kerja. Keren. Jadi siapa nanti pengusahanya? Wah sini kan dia masih muda tuh. Nah, itu yang harapannya seperti itu. Jadi anak-anak muda Kepayang berkembang sangat luar biasa berarti Pak untuk kedepannya. Gitu. Nah kalau dari UMKM-nya sendiri Pak, ini kan udah panen, terus juga mungkin ada yang produksi giling kopi di sana, terus juga bikin merek sendiri, memasarkan juga bubuk kopi itu sendiri. Nah kalau berbicara untuk bubuk kopinya itu Pak. Ya betul ya, kalau UMKM kita udah tumbuh, udah berkembang lah, khususnya di bidang kopi bubuk itu cukup banyak. Saya nggak mau nyebut merek, nanti bilang promosi juga kan. Terus sudah ada go internasional kita itu. Ada ya, termasuk kopi luwaknya juga. Itu diolah semuanya di Kepayang. Di Kepayang ya. Nah, banyak sekali itu ya. Dan saya berapa kali teman-teman di luar ya, orang-orang di luar Provinsi Bengkulu ya tadi kadang-kadang minta beli ke saya gitu. Tolong beli kopi yang kayak kemarin gitu. Nitip. Ya, karena kita masih polanya masih betul-betul masih original. Lagi-lagi UMKM kita cukup tumbuh lah dengan yaitu bubuk kopi ini. Harapan kita ke depan tadi sesuai program Pak Presiden, ya kita tidak lagi menjual barang mentah, minimal bahan baku lah seperti itu. Nah kalau untuk strateginya Pak, strategi seperti apa nih dari peran pemerintah juga dalam membantu memasarkan? Otomatis kan kebunnya udah ada, penghasilannya udah ada. Setelah panen kan, nah otomatis barang ini atau kopi ini kan harus ada pembelinya nih Pak. Nah otomatis mungkin bisa saja dengan koneksi dari petani kita yang kurangnya koneksi, kurangnya relasi Pak. Nah, peran dari pemerintah gimana untuk membangun relasi itu? Ya, kita terus mempromosikan, terutama kadang-kala kita beberapa acara event sifat nasional, itu salah satu tempat kita mempromosikan produk kita. Dan ini nanti di tahun 2026 ini, saya sudah menyusun panitia, nanti Kepayang akan berfestival kopi. Festival kopi 2026 ini, 2026 ini. TVRI siap Pak, ya, sama. Sudah koordinasi tadi, ya. Sudah sampaikan. Jadi kita festival kopi.
nanti kita undang asesor kita, maksud nanti ada lomba kopi ya. Lomba kopi nanti bukan saja lokal tapi kita antar kabupaten kota. Kita undang mungkin dari Lampung Barat, nanti kan dari Pegaralam, dari Lahat, kita adukan. Nah, termasuk nanti yang lokal juga gitu nanya. Masuk ini nanti kita juga mengundang itu investor, masuk buyer, sehingga nanti bertemu sana. Saya undang nanti beberapa pengusaha, mungkin dari Lampung, bisa dari Medan. Nah, ini wadah nanti. Tujuan apa? Mempromosi kopi Kepayang tadi, baik lokal maupun nanti sifatnya yang ada kelasnya antar daerah gitu. Rencana kita nanti di bulan November 2026 ini. Dan udah kita susun rencananya. Festival Kopi namanya. Oke, berarti ini memang sudah sangat dinanti oleh masyarakat Kepayang, Pak ya, khususnya petani kopi ini. November berarti itu pas musim-musimnya panen, Pak? Udah pasca. Udah pasca panen. Ya. Nah, cuman yang lomba makanya jalan sekarang, karena panen sekarang. Nah, kali nanti mungkin kita masalah penilaian kopi mana yang terbaik, misalnya se-Sumatera, mana kopi mana gitu. Maksudnya nanti kita ada cupping kopi lah. Cupping kopi, terus juga ada buyer. Nah, buyernya ini yang sangat dinanti oleh petani kopi, Pak ya, bisa ketemu langsung, mungkin bisa didilan langsung di tempat gitu ya. Nanti kita undang. Wah, luar biasa sekali nih. Kita tunggu nih pemirsa Opini jadwalnya untuk Festival Kopi. Festival Kopi Kepayang ya. Kabupaten Kepayang. Oke, jadi semua kopi-kopi terbaik di Kepayang keluar di sana juga. Kepayang, termasuk nanti antar daerah. Antar daerah juga. Oke, kita lihat. Kita lombakan. Betul, saya setuju Pak. Jadi jangan sampai orang Sumatera ini tahunya kopi mana Aceh Gayo Aceh Gayo aja. Padahal kita di Kepayang juga ada. Bisa ya pemenang nanti misalnya bisa aja orang luar dari Kepayang, provinsi bisa gitu. Betul. Kita pasti juri kita pakai nanti kerjasama dengan kapal api global tadi, mainnya Fairfly gitu. Karena tujuan kita adalah mempromosikannya dulu Pak ya. Kopi. Oke, jadi dengan adanya Kepayang jadi tuan rumah, orang akan tahu, se-Indonesia akan tahu semuanya. Karena kan sekarang eranya kopi itu kan lagi bagus-bagusnya Pak ya. Kalau dulu mungkin kita lihat dari coffee shop aja, satu kota itu paling hanya satu atau dua coffee shop. Sekarang satu kelurahan sudah satu coffee shop. Itu menandakan bahwa tingkat konsumsi kopi ini setiap tahunnya selalu bertumbuh, berkembang terus. Betul. Kalau kopi ini ya kebutuhan sekarang ini meningkat. Bahkan saya ada di grup juga kelompok-kelompok kopi itu. Itu sekarang ini untuk Indonesia aja ya, nasional aja peningkatan 12% setahun. 12%. Itu nasional. Kalau global 8%. Dunia 8%. Jadi kopi sekarang ngetren. Kopi bukan buat minum aja, buat parfum, buat masker dan sebagainya. Ini betul-betul sekarang ini ya kebutuhan meningkat, sementara produsen ya beberapa negara kan juga turun. Makanya saya yakin percaya kopi ini ke depan harganya bisa menjadi katakan era melekatkan era golden lagi, era seperti itu. Karena tadi dengan hukum ekonomi tadi ya kebutuhan meningkat, produsen berkurang, otomatis harga menjanjikan. Saya optimis ke depan harganya semakin baik. Oke, nah di tengah keoptimisan ini Pak, yang juga kita sama-sama tahu untuk kebun ini kan pengaruhnya dari cuaca, harga yang fluktuatif tadi naik turun. Nah, bagaimana juga dari Bapak untuk meyakinkan juga nih para petani kopi jangan takut nih. Ke depan juga ini masih akan tetap menjanjikan puluhan tahun, ratusan tahun sekalipun kebun kopi ini akan selalu bisa menjadi penopang kehidupan gitu. Bisa menjadi salah satu mata pencarian utama juga nih. Itu saya sampaikan setiap beberapa pertemuan dengan kelompok tani ya. Maksud juga di forum-forum kadang-kadang formal ya. Tentunya bagi petani kopi yang seperti sekarang ini mengurus kopinya bagaimana kopinya bagus ya. Kopinya bagus, porsinya bagus. Dan saya optimis dan yakin harganya ini ke depan semakin membaik. Saya punya alasan tadi, secara global, misalnya kompetitor kita Brazil, Vietnam, sekarang udah banyak mengurang kopi, dia ganti tanaman dengan durian. Otomatis kan produksi dunia kan berkurang. Ini kesempatan emas kita gitu, peluang kita gitu. Nah, itu kita sampaikan. Sehingga petani saya itu dia termotivasi dan semangat gitu. Oke, jadi hal-hal itu juga yang disuntikan kepada para petani kita, jangan takut, jangan khawatir, nggak selama juga daerah negara lain itu selalu fokus mereka kopi. Contohnya tadi Bapak sampaikan Vietnam sudah beralih pelan-pelan ke durian. Ke durian, dan di situ kesempatan kita nih Mirsa Opini, apalagi untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Kepayang, karena dari segi lahan juga masih sangat mencukupi Pak ya. Masih memadai lah. Masih memadai, terus juga dari daerah topografi juga sangat mendukung sekali di Kepayang. Nah, kalau dari Kabupaten Kepayang nih Pak, mayoritas untuk kebun kopi ini ada di kecamatan apa nih Pak? Itu terbanyak kita kecamatan Mondokemumu. Mondokemumu. Mondokemumu itu 8.600 hektar.
Oke. Nomor 2 di Kecamatan Bermani Ilir, Bermani Ilir, oke. 6 ribuan hektar. Paling dikit itu Kecamatan Merigi. Oh, Merigi. Ya. Oke. Dari total 26.000 hektar tadi, terbesar Kecamatan Merkumo. Oh, Nomor oke. 2 Bermani Ilir, yang terakhirnya Merigi. Oke, berarti itu menandakan bahwa memang benar-benar masyarakat warga di sana itu memang fokusnya prima donanya adalah kopi. Ya. Oke, Karena zaman nenek moyang kita dia kopi. Dan kopi ini Pak ya, saya sampaikan kepada warga saya, yang penting program kita ini, baik program daerah, rumah tangga, marketnya dulu. Betul. Pasarnya dulu. Harus jelas. Benar. Jangan sampai nanti petani saya bercocok tanam ini, pas panen susah jual. Jadi nggak dapat rupiah. Betul. Kalau kopi jelas. Kalau kopi itu jelas, pasarnya ada. Komoditi ini kan ekspor. Dan berapa ada pun dibayar. Benar. Cash and carry. Jadi yang penting dulu. Baik program di daerah maupun keluarga. Jangan sampai nanti program kita tumbuh bagus, berkembang, cocok tanamnya, cuman marketnya susah. Kalau kopi saya jamin, aku bilang. Nggak laku lagi tuh. Nah, sekarang buyer yang terjun langsung ke daerah banyak cari gitu. Mencari. Iya, banyak buyer gitu. Oke, itu menandakan bahwa petani kopi sekarang udah begitu panen tinggal duduk di rumah aja buyer yang akan datang. Iya. Kalau kopi ini ya menjualnya gampang dari emas. Kalau jual emas ya ke toko orang menanya surat. Mana surat emas kamu? Betul. Kalau kopi tidak. Bawa kopi, timbang bayar. Oke. Malam-malam pun ditimbang bayar. Cash and carry. Cash and carry. Besok bisa langsung ke showroom mobil. Iya, jadi jelas gitu. Ini yang saya sampaikan ya. Jadi apapun program kita harus jelas market dulu. Betul. Jangan sampai kita ya berprogram nanti begitu kita panen atau menghasilkan tapi lagi-lagi marketnya nggak jelas. Oke, dari petani juga bingung, wah ini siapa yang mau beli nih karena marketnya nggak jelas. Nah, dengan adanya program ini juga dari pemerintah juga mensupport, ini sudah sangat terang benderang sekali nih. Marketnya sudah jelas, terus juga masyarakat juga sudah diedukasikan, dan harapan juga ke depannya Provinsi Bengkulu akan terkenal dengan kopinya dari Kabupaten Kepahyang. Gitu. Selain yang selama ini orang tahu Kepahyang, kebun teh Pak ya. Dan sekarang harus tahunya kebun kopi. Ya, KT kan kita nggak begitu banyak, cuman kita kan di 1.200 hektar kebun teh. Cuman kebun teh ini jadi objek wisata kita juga. Objek wisata betul. Kalau kopi kan 26.000 hektar kita. Oke, nah akankah nih Pak, ke depannya juga objek wisata kebun kopi nih? Makanya sekarang kan saya lagi memperjuangkan ada tanah HGU ya. Salah satu yang kita usul ke Kementerian BPN itu salah satunya kita mau buat agrowisata. Oke. Apa itu nanti kebun kopi, kampung kopi. Kampung kopi. Nah, itu luasnya nanti kita usul itu 21 hektar. Jadi suasana nanti betul-betul kampung. Orang bisa metik kopi, bisa goreng kopi, bisa nginap di kebun kopi. Kalau di Malang ada kebun apel, Malang kita punya nanti agrowisatanya nanti kampung kopi. Kampung kopi. Ya, jadi betul-betul suasana kampung. Tapi orang bisa tadi mulai dari metiknya, bisa goreng kopi, bisa metik kopi gitu nanya. Jadi orang-orang dari daerah lain bisa merasakan menjadi petani kopi sehari gitu Pak ya. Karena orang kan nggak tahu nih. Orang nggak tahu gimana asal-usul kopi ini ya. Biji kopi bagaimana gitu gitu. Nggak tahu dia prosesnya. Ini yang kita siapkan. Taunya cuma minum kopi aja, tapi nggak tahu bentuk batang kopi itu seperti apa gitu. Kita siapkan nanti ini. Udah kita siapkan lahannya 21 hektar, lagi diusul ke Kementerian BPN. Ada satu HGUPT yang kita nggak perpanjangkan lagi. Nah, sesuai dengan aturan, kalau peruntukannya diperbolehkan untuk fasilitas umum. Salah satunya kita bikin agrowisata nanti, itu namanya Kampung Kopi. Oke. Kampung Kopi Kepahyang. Wah, keren-keren itu Pak. Berarti penginapannya ada di situ, kebun kopi. Suasananya kayak kampung kopi. Yang gitu. Mau ngerosting kopi sendiri silakan, mau nyeduh langsung juga silakan gitu. Saya sudah koordinasi dengan pihak asesor saya, kapal api global. Kampung kopi sebenarnya di 5 hektar pun bisa kita buat. Cuman karena itu saya usul 21. Jangan tanggung lah Pak sekali. Jadi memang benar-benar bikin wah sekali. Jadi dari seluruh Indonesia tahunya gimana sih kampung kopi di Indonesia ini ada di Kepahyang Pak ya. Oke, otomatis juga akan mendukung sektor ekonomi yang lain Pak ya. Efek dominonya luar biasa. Efek domino, setuju. Hidup ya, pertumbuhan ekonominya bisa tumbuh dan berkembang. Apalagi kalau nanti akses jalan tol Sumatera jadi, benar. Kepahyang kan punya gerbang tol. Betul. Nah, ini yang kita siapkan.
Oke, berarti emang visioner Pak Hatta ini memikirkan 5 tahun ke depan lagi Ya. nih Kepayang harus seperti apa Ya, nih. ya. Dengan salah satu potensi itu tadi kan gerbang tol nanti ke depannya ada di Ya, Kabupaten ya. Kepahyang. Karena kami kan nggak punya laut, Mhm, Jangkal pun nggak punya laut. mhm, Di potensi wisata kita tadi ya kita bisa bikin kampung kopi. Termasuk sekarang ini kita lagi ada itu pembangunan geotermal. mhm, Nah, yang dikelola oleh PLN. Nah, nanti luar biasa Apik Demino nanti Mhm. untuk wisata kita bisa tumbuh dan berkembang. Karena kita punya kawah putih namanya. Kawah Putih. Ya. Oh, oke. Wah, ini saya baru tahu Pas Pak di bawah Bukit Hitam namanya. Mhm. Dan udah mulai jalan sekarang. Mhm. Dan yang di Kepayang ini betul-betul pengolahannya langsung PLN. Oh, dari PLN langsung. Iya, Oke, iya, oke. Oke, 2 berarti dari kali 5 megawatt. Mhm. Jadi bukan PGE, tapi WKP-nya itu langsung pihak PLN. wah. Biasanya kan PGE nih. Benar benar. PGE ini kan Pertamina Geothermal Energy. Mhm. Pihak 3 ini. Mhm. Nah, Sekarang kalau Anda kita PLN langsung langsung yang, PLN ya. yang mengelola itu. Dan itu pilot project. Mhm. Ada 6 wilayah di Indonesia, satu-satunya di Sumatera itu di Kepayang. Oke, Kepahyang lagi-lagi menjadi pilihan ini. Itu menandakan bahwa benar-benar potensinya itu, Pak. Walaupun tidak ada laut, tapi Punya alam. punya alamnya Ya. yang ada apa aja Ya, gitu, ya, ya. banyak Kita punya potensinya ya. Wah, kalau gitu berarti memang Kabupaten Kepahyang ini ke depannya tidak bisa diam, dalam artian akan selalu ada potensi-potensi yang tumbuh, Pak ya. Iya. Dari sektor wisata, perkebunan kopi terutama, ya. terus juga potensi alam lainnya nih. Nah, untuk dari Bapak juga nih, untuk fasilitas itu semua Pak, terutama untuk para pelancong atau pengunjung yang akan main ke Kepahyang nih. Apa yang sudah Bapak persiapkan untuk orang-orang yang akan berwisata ke Kepahyang? Mungkin dari segi fasilitasnya, terus juga konektivitasnya. Mungkin dari kabupaten tetangga misalnya Empat Lawang, Pagar Alam yang ingin ke Kepahyang. Ya. Tentunya kita menyiapkan fasilitas, salah satunya mungkin ya nanti ke depannya ya perhotelan. Dan sekarang udah mulai menjamur juga di Kebun Teh itu kan beberapa kotek villa sudah ada. Betul. Untuk koneksi ya tentunya kita berharap tol Trans Sumatera ini ya yang ke Bengkulu ini tersambung gitu nah. Sehingga nanti betul-betul ya akses lebih gampang. Kalau sekarang ini misalnya Kepayang Palembang itu butuh 7 jam, nanti kalau tol ada itu Bengkulu Palembang paling 2 jam setengah. Lubuk Linggau tuh paling di 20 menit. Dari Bengkulu ini paling 20 menit. Nah, ini yang kita siapkan ini. Sehingga betul-betul harapan kita ke depan ya jalan tol Trans Sumatera ini khususnya ya yang Bengkulu yang ke Palembang ini itu direalisasikan. Oke, itu jadi fasilitas juga untuk para buyer-buyer kopi Ya, nih Pak. sehingga Tengah malam mereka bisa datang ke lebih Kepahyang. gampang, lebih gampang. Lebih gampang. Karena kita beberapa ngajak teman-teman kita main investasi di daerah kita, khususnya Bengkulu, ya. Tentunya alasan dia itu akses. Akses. Nah, ketika nanti tol ini jadi, tentunya lebih bergampang akses tadi. Benar-benar. Menjadi gerbang Gerbang, semuanya ya, Pak. ya, ya. Gerbang pintu rezeki untuk masyarakat Ya, Kepahyang ya, ya, juga dari Kabupaten Kepahyangnya sendiri gitu. Ya. Nah, dari semua plan-plan dan juga rencana dan juga strategi yang sudah Bapak setting sedemikian rupa luar biasa ini, apa sih Pak goals terbesarnya nih Pak? Sebenarnya tadi harapan kita ke depan nih kopi dan geothermal tadi. Karena geothermal ini salah satu nanti ya kita mendapat beberapa yaitu royalti ya. Termasuk salah satunya ada bonus produksi, iuran tetap. Nah, ini harapan kita. Sehingga nanti ke depan harapan kita ya fiskal kita nggak tergantung dengan pemerintah pusat. Oh, nah, oke, ya, betul. Jadi dari Pemda Kepahyang punya APBD sendiri, mau belanja apapun juga nggak calling-calling pusat lagi. Fiskal Pak, yang kuat lagi fiskal yang kuat, betul sekali. Otomatis Otomatis seperti sekarang ini kan kita hanya menompang ya, karena sekarang ini betul-betul napas kita TKD, ya kan? Ketika TKD ini dipotong, kita napas kita ngos-ngosan. Harapan kita ke depan, kita tidak sepenuhnya tergantung dengan pemerintah pusat. Salah satu tadi kita betul-betul mengolah potensi sumber daya yang ada, terutama sumber daya alam yang ada di Kepahyang. Kami tidak memiliki laut, tapi kami punya alam yaitu bukit. betul. Ya, sehingga ada panas bumi di sana. Benar-benar. Ya tidak menutup kemungkinan ke depan akan ada bandara juga Pak ya. Mungkin untuk pesawat-pesawat ukuran-ukuran kecil. Ya, mungkin nanti kita persiapkan salah satunya seperti ya lapangan golf misalkan. Jadi betul-betul tujuan gitu. Benar-benar. Ya. Oke. Tadi apa kan kalau tol jadi itu tadi akses lebih gampang ya. Dari Bengkulu paling 20 menit, dari Linggau paling 15 menit itu. Palembang nanti paling 2 jam setengah ya. Itu harapan kita betul-betul tol ini jadi ya.
Oke, memang konektivitas itu sangat penting ya Pak. Penting, untuk satu ini daerah modal ya. utama. Ya. Modal utama. Alasan investor ini kan akses, ya. Benar. Akses. Ketika dia mau mengirim komoditi barang-barangnya, jaraknya jangkauannya jauh, ini kendala bagi dia orang. Seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, di balik itu semua Pak, otomatis dengan program Bapak juga, mungkin dari relasi-relasi Bapak, wah nanti dulu deh pikir 10 tahun, yang sekarang-sekarang aja. Nah, gimana cara Bapak untuk menanggapi orang-orang yang bisa dibilang, apa ya, dalam program Bapak ini kurang mendukung Pak? Seperti misalnya, wah kita pikirkan aja dulu deh untuk mungkin panen tahun ini, tahun depan ya pikirkan lagi tahun depan, seperti itu. Yang bisa dikatakan adalah orang-orang yang pesimis terhadap perkembangan daerahnya. Kalau sekarang ini rata-rata itu mendukung semua ya, mendukung semua ya karena kita menyampaikan sesuai dengan realita ya, dan rasionalistis di lapangan gitu. Nah, seperti kopi tadi kan kita menyontohkan daerah ini seperti ini, tanaman seperti ini. Karena umur kopi udah sekian tahun nggak produktif lagi, itu fakta seperti itu. Nah, ya. Termasuk tadi yang lainnya kita menyampaikan sesuai dengan realita yang ada, sehingga warga saya boleh katakan mendukung. Ya. Dan memang terbukti gitu nah ya. Ketika mereka rasakan ya edukasi kopi tadi betul gitu nah kan. Pas selama ini dia otodidak, tradisional, kita membawa ke arah modern. Nggak bisa lagi seperti kayak zaman nenek moyang dulu. Benar. Kita mengandalkan otot tapi otak kita nggak mainkan gitu. Betul. Sudah setiap hari mengandalkan otot terus nggak di bisa kebun. Lagi, ya. Pas selama ini kan jangan kan otot. Dia berkebunnya luas, ya. Dia mengejar ekstensifikasi. Sekarang nggak lagi intensifikasi sekarang. Yang ada nih kita produktifkan. Itu. Oke, itu dia pemirsa opini. Jadi memang dari Pak Nata sendiri juga benar-benar sangat fokus sekali untuk membangun pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang kopi karena balik lagi adalah primadonanya Kepahyang ini ya kopi itu tadi. Ini kan luas. Kebun kopinya sangat luas sekali, di beberapa kecamatan juga mayoritas juga kebun kopi, Pak ya. Nah, untuk para masyarakat Kepahyang juga atau juga para petani di sektor lain, Pak, mungkin dari sayurannya mungkin juga ada. Nah, program seperti apa yang sudah Bapak siapkan juga, Pak, untuk yang non kopi ini? Ya, seperti salah satunya kan program Pak Presiden kan swasembada pangan. Kita selama ini ada peningkatan produksi di bidang pangan, termasuk padi ya. Kalau selama ini pengolahan sawah itu di 2 kali setahun, sekarang kita tingkatkan menjadi 3 kali setahun. Jadi alhamdulillah syukur terakhir ini produksi khususnya padi kita meningkat. Itu juga jagung. Pada program pemerintah pusat kan jagung ini kan satu desa 1 hektar. Nah, ini betul-betul mendongkrak produksi jagung. Termasuk juga di bidang hortikultura, sayur mayur. Kita terus peningkatan karena ada daerah saya itu salah satunya Kecamatan Kabawetan sama Berigi itu kebanyakan warganya itu bercocok tanam dengan sayur. Ya, ini yang kita terus edukasikan terus ya untuk peningkatan produksi baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain daripada kopi tadi. Karena Kepahyang ini boleh katakan semua tanaman cocok gitu. Nah, tinggal lagi dia pilih mana yang cocok gitu. Tapi saya sampaikan program yang jelas market dulu. Tapi semua yang dijalani warga saya ini jelas semua. Hortikultura, sayur mayur, marketnya jelas gitu. Nggak akan bakal kebuang gitu. Gitu. Jadi tanam biji jagung aja di Kepahyang pasti tumbuh sendiri. Lempar aja tumbuh. Lempar aja tumbuh. Ya, kalau zaman dulu nyanyinya apa itu Gus itu? Apa itu? Apa lempar aja itu tumbuh gitu. Itu sama itu. Itu menandakan bahwa dari alamnya sudah sangat mendukung sekali, otomatis dari pemerintah juga support. Nah, tinggal masyarakatnya ini juga harus sama-sama melek gitu, Pak ya. Merubah mindsetnya. Merubah mindsetnya itu tadi untuk ya kemajuan ke depan karena perkembangan dunia sekarang sangat luar biasa, Pak ya. Kebun aja sekarang sudah menggunakan sistem khusus. Sekarang aja nyemprot pakai drone. Nah, benar. Saya kemarin dapat bantuan drone dari Kementan. 4 kemarin ya. Ya, pakai drone sekarang. Iya. Jadi mainnya kayak gini aja ini. Udah canggih kan? Nah, makanya saya bilang sama warga saya, ya. Sekarang kita nggak bisa mengandalkan otak sekarang. Benar. Paling canggih semua sekarang. Betul. Tinggal lagi kita. Kita mau bawa arah ke sana. Jadi selama ini secara konvensional, kita mau bawa tani kita ke arah modern untuk meningkatkan produksi tadi. Yang selama ini nyemprot kebunnya, pakai ember disiram. Sekarang petaninya sudah canggih, Pak ya. Main drone. Maka bang anak muda, aku bilang ya, petani itu bisa kaya gitu. Nah, di negara-negara lain sekarang petani terhormat. Yang punya mobil, punya gedung itu petani kalau negara-negara luar ke Amerika itu. Itu yang kita sampaikan. Biar ini memberi motivasi semangat pada anak-anak muda. Betul. Nah, kalau gitu Pak, bagaimana dengan dari Bapak sendiri? Kalau saya tanya untuk
Pak Nata untuk menggambarkan masa depan Kepayang dalam satu kalimat. Nah, kalimat seperti apa Pak untuk potensi Kepayang? Kepayang alami, kaya kopi, dan tradisi. Wah, Kepayang alami, kaya kopi dan juga tradisi. Iya. Oke, tradisi itu jangan sampai hilang Pak ya. Harus kita lestarikan. Betul, betul. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya, bahwa pemerintah daerah itu wajib melestarikan bahasa lokal, budaya lokal. Wajib. Betul, betul. Jangan sampai kita terguras ya dengan perkembangan zaman yang ada. Benar. Jangan sampai nanti udah bisa nyiram kebunnya pakai drone, Ya. nggak mau lagi nyentuh ember. Ya, makanya kita tetap tradisi kita lestarikan. Tradisinya Wajib tetap. Itu dia. Jadi dari tradisi nenek moyang itu tetap dipertahankan, pertahankan. tidak meninggalkan ciri Ya, khasnya. makanya di Kepayang itu kita tiap tahun ada namanya Umum Kutei. Umum Kutei. Umum Kutei. Apa artinya itu Pak? Umum Kutei ini kalau sekarang ini resepsi. Resepsi. Oke. Bahasa kerennya sekarang itu. Zaman dulu orang Rejang tuh namanya umbung. Ketika dia hajatan dia umbung. Umbung ini kelihatan gotong royongnya. Oke. Jadi membuat panggung gotong royong, masaknya gotong royong gitu. Nah, dulu nggak ada tenda dulu. Buatnya dari mana? Ya dari kayu, bambunya Oke. diambil sama-sama. Ini yang kita lestarikan. Tiap tahun kita adakan Umum Kutei ini. Untuk melestarikan budaya lokal. Jadi agenda tahunan. Tahunan itu. Oke, itu tadi sesuai dengan yang tadi Pak Nata katakan bahwa tidak meninggalkan tradisi. Tradisi tadi ya. Tradisi tetap dijaga, Ya. mau berkembang pesat seperti apapun teknologi, Ya, tradisi adalah lestarikan. tetap Kita nggak mau budaya, bahasa lokal kita hilang di guras zaman. Betul, Nah, gitu. setuju sekali Pak. Kalau gitu Pak, harapan nih Pak dari Bapak sebagai pemimpin di Kabupaten Kepayang untuk masyarakat Kepayang, apa yang sudah Bapak programkan selama ini Pak? Tentunya harapan saya kepada semua masyarakat Kepayang untuk mendukung program pemerintah ya. Tanpa dukungan masyarakat tidak mungkin kami bisa berjalan sendiri. Kita harus bersinergi ya, masyarakat, seluruh elemen yang ada. Mari kita bahu-membahu untuk bangun Kepayang, sesuai visi kami ya. Kepayang maju, berdaya saing dan berkelanjutan untuk mewujud Indonesia Emas tahun 2045. Amin. Oke, dan pastinya Kepayang emas dengan kebun kopinya ini. Iya. Oke. Nanti sesuai dengan visi Indonesia, wujudkan Indonesia Emas 2045, ini yang kita siapkan. Oke. Kenapa? Kenapa 2045? Karena puncak bonus demografi. Oke. Nah, ini yang kita siapkan ini. Jangan sampai kita nanti tidak menyiapkan ini. Saya yakin percaya, kalau pemerintah pusat, provinsi daerah, bekerja sama, bersinergi, kita bisa wujudkan visi Indonesia Emas 2045 itu. Betul. Dengan potensi daerah masing-masing. Masing-masing. Pak. Di Kepayang dengan potensi kopinya. Kopi ya bisa kita wujudkan. Tapi sebaliknya, kalau tidak bisa kita optimalkan, ya kita nggak bisa Indonesia Emas. Nanti Indonesia cemas kita dapat. Oke. Nah, daripada cemas nanti, ayo sekarang untuk masyarakat Kepayang fokus ke kebun kopinya. Iya. Karena tadi yang Pak Nata juga sudah sampaikan, orang sukses di luar sana itu di Jepang, di Brazil, semuanya petani. Ini di Amerika terutama ya. Saya baca-baca itu, sekarang petani di Amerika tuh wah punya mobil, mobil mewah, punya rumah mewah. Petani sekarang. Wah, luar biasa. Ini jadi untuk pemirsa Opini jangan kaget nanti kalau 5 tahun ke depan lagi nih nanti di Kepayang sudah banyak mobil sport Pak ya. Iya, ya. Karena petani sukses. Motorsport sudah Iya, banyak iya. di Kepayang. Itu Iya. menandakan bahwa sukses nih program dari Pak Nata dan juga masyarakat Kepayang juga sukses untuk fokus terhadap program apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Kepayang. Kalau gitu Pak Nata, terima kasih banyak Bapak Sama-sama. sudah mampir ke studio Opini dan pastinya nanti gantian kita akan Ya, main-main siap. Kepayang. Ya. Kita cobain nyeduh kopi langsung di kebun Ya, oke, kopinya di Kepayang. Pastinya nanti kita akan telepon Ya, bupatinya siap, dulu siap, nih. siap. Dan Pak Nata terima kasih banyak sekali lagi dan Terima pastinya kasih. pemirsa Opini, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan Opini obrolan pas di sini. Dan pemirsa Opini jangan lupa pastinya untuk Anda yang hobi nonton bola dan juga pastinya Pak Nata hobi bola Pak. Hobi, Piala Dunia berarti ngikutin. ngikutin. Nah, tim mana yang menjadi unggulan nih Pak? Saya karena udah cinta, ya kalau juara bagi saya favoritnya kalau nggak Belanda Portugal. Oke, antara dua itu Pak ya. Ya, antara dua itu. Oke. Nah, kita saksikan nanti pemirsa Opini siapakah nanti akan menjadi juaranya. Apakah tim kebanggaan dari Pak Ya. Nata? Dan pastinya untuk Anda yang bingung mau nonton bareng bola gembira Piala Dunia 2026 di mana, bisa langsung datang ke halaman parkir TVRI Bengkulu di Jalan Basuki Rahmat. Dan juga pastinya tonton bola gembira Piala Dunia 2026 hanya di TVRI dan juga TVRI Sport. Dan akhirnya saya Iqbal Fatwa bersama dengan Bupati Kepayang, Bapak Haji Zurinata SIP. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Salam untuk semua warga Kepayang pastinya. Dan pemirsa Opini, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.